Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Anak-anak, hari ini siapa yang datang paling awal? Ya, Mas Rofi pimpin doa. Yuk. Kalau berdoa posisinya jangan kita ketik ya, yang siap, yang kusuk. Ya, terima kasih Mas Rofi. Semoga dengan berdoa kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, ayo kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak semuanya berdiri. Ayo maju, maju. Nah, coba anak-anak tengok teman di kanan dan kiri kalian. Adakah yang tidak hadir hari ini? Tidak. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Coba Bu tanya, anak-anak di sini siapa yang pernah berbelanja di pasar? Oh iya, hampir semuanya sudah pernah berbelanja di pasar. Coba apa yang kalian tanyakan saat berbelanja di pasar? Dan contohnya bagaimana pertanyaannya? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Berapa harga 1 kilogram jeruk? Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah anak-anak mencermati teks bacaan pada slide PowerPoint, anak-anak dapat membuat 6 pertanyaan terkait kata-katanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah anak-anak melaksanakan diskusi kelompok, anak-anak dapat menyajikan peta pikiran terkait pertanyaan berdasarkan bacaan yang telah kalian baca dengan percaya diri. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah anak-anak mengamati video pembelajaran yang guru tayangkan, anak-anak dapat menemukan penyebab dan akibat perubahan ekosistem terhadap keberlangsungan makhluk hidup. Kemudian yang keempat, siswa dapat menyajikan diagram tentang jaring-jaring makanan dengan percaya diri. Jadi, cakupan materi kita hari ini yang pertama itu adalah kata tanya. Kata tanya terkait apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua, penyebab dan akibat yang ditimbulkan terhadap keberlangsungan ekosistem. Kemudian kegiatan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak mengamati video pembelajaran yang guru sajikan. Kemudian anak-anak mencermati slide PowerPoint yang guru sajikan. Kemudian anak-anak berdiskusi secara kelompok. Dan yang terakhir, anak-anak mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Nah, anak-anak, Bu Guru punya 2 gambar. Anak-anak perhatikan PowerPoint di depan. Yang pertama, ada gambar apa ini? Orang sedang menebang pohon. Kemudian yang kedua, ada gambar apa ini? Anak membuang sampah. Iya, anak membuang sampah di sungai. Sekarang Bu Guru tanya, apakah anak-anak pernah menjumpai kegiatan ini di lingkungan sekitar? Nah, coba kalau pernah, apa akibat yang akan ditimbulkan apabila kegiatan ini terus berlangsung? Banjir. Apa lagi? Iya, hewan-hewan air akan mati. Kemudian hewan akan kehilangan tempat tinggal. Sekarang guru punya teks bacaan. Judulnya itu perubahan dalam jaring-jaring makanan. Paragraf 1 guru yang membacakan. Kemudian paragraf 2 dan 3 nanti kalian bergantian untuk membacakan. Sekarang kita cermati teks bacaan perubahan dalam jaring-jaring makanan. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Salah satu rantai makanan terganggu dari makanan pun akan terganggu. Perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari kerangka kehidupan di dalam ekosistem. Guru, bagaimana cara menyampaikan informasi? Oh iya, Mas Habib tanya bagaimana cara menentukan informasi penting. Ya Mas, teman-teman di sini adakah yang bisa menjawab bagaimana cara menentukan informasi pentingnya? Ya, sekarang kita akan bahas cara menemukan informasi penting. Yang pertama, anak-anak membaca setiap paragraf dengan cermat. Kemudian yang kedua, memahami makna setiap kalimat dalam paragraf. Yang ketiga, menemukan gagasan pokok dalam setiap paragraf. Yang keempat, menandai kalimat yang dianggap sebagai kunci. Dan yang kelima, mencatat informasi penting. Sekarang, dari paragraf yang sudah kalian baca, kita masuk dulu paragraf yang ke-1. Kira-kira apa saja informasi penting yang terdapat dalam paragraf 1? Informasi pentingnya apa? Tumbuhan tumbuh subur pada musim hujan. Iya, bagus. Ternyata informasi penting yang pertama itu adalah tumbuhan tumbuh subur pada musim hujan. Sekarang coba kita akan buat pertanyaan
tim. Berarti kata bagaimana ini untuk menanyakan apa? Iya, untuk menanyakan cara atau menanyakan proses. Coba di sini ada yang bisa membuat pertanyaan atau kalimat tanya menggunakan kata bagaimana? Iya, Mbak. Bagaimana cara membuat kue? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana cara membuat kue? Selanjutnya, Bu Guru di sini punya contoh peta pikiran. Jadi di sini ada contoh teks bacaan. Kemudian di sini kapan, di mana, apa, bagaimana, mengapa, dan siapa. Selanjutnya, cara membuat peta pikiran berdasarkan informasi penting. Yang pertama, bacalah teks dengan sama. Yang kedua, pilihlah kata tanya yang sesuai dengan isi teks. Yang ketiga, temukan hal-hal penting yang dibahas dalam teks tersebut. Yang keempat, susunlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya tersebut. Sekarang kita akan berdiskusi. Bu Guru akan bagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Kita hitung 1 sampai 3. Setelah itu diulangi lagi 1 sampai 3. Paham? Sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Sudah. Kelompok 1 mana? Ini. Ya, kelompok 2? Ya, kelompok 3? Iya. Jadi sudah ada 3 kelompok. Selanjutnya, guru akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Satu kelompok mendapat 1 LKPD. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Akan kerja pentinglah kata tanya di bawah ini sesuai dengan garis. Selanjutnya kalian buat kalimat tanya sesuai dengan bacaan. Sudah selesai? Sudah. Sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Coba kelompok 1 maju, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang tepuk anak hebat untuk kelompok 1. Tepuk anak hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Kemudian bagaimana tanggapan kalian untuk hasil diskusi kelompok 1? Bagus. Jawabannya bagaimana? Benar. Hasilnya bagaimana? Rapi. Kata tanya apa untuk menanyakan? Benda. Kata tanya siapa untuk menanyakan? Orang. Kata tanya di mana menanyakan? Tempat. Kata tanya kapan menanyakan? Waktu. Kata tanya mengapa untuk menanyakan? Sebab. Kata tanya bagaimana untuk menanyakan? Cara. Bagus. Nah, di sini Bu Guru sudah nilai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah Bu Guru nilai berdasarkan penilaian Bu Guru. Ada 1 kelompok yang paling bagus. Kira-kira kelompok 1, 2, atau 3? Ya, ternyata kelompok yang paling bagus dan nilainya paling tinggi adalah kelompok 3. Di sini Bu Guru punya gantungan kunci. Akan Bu Guru kasih kalian satu-satu. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, untuk kelompok yang lain jangan putus asa karena kita akan melakukan diskusi di pembelajaran selanjutnya. Coba sekarang semuanya tepuk semangat. Perubahan itu terjadi di sekeliling kita. Setiap perubahan yang akan terjadi mempengaruhi komponen lain yang ada dalam jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem. Apa saja akibat perubahan tersebut? Sekarang kita amati video pembelajaran ini. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem dan diagram perubahan jaring-jaring makanan yang terjadi. Dalam video rantai makanan, kira-kira ada yang tahu apa itu rantai makanan? Di sini ada rumput, ada tikus, ada ulat, dan jamur. Berarti rantai makanan itu apa? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Apabila ular ini banyak dibasmi karena untuk membuat tas, untuk membuat sepatu, untuk membuat sabuk, ularnya itu diambil semuanya. Kira-kira apa yang akan terjadi pada rantai makanan ini? Ularnya nggak ada, berarti populasi tikus akan meningkat. Kemudian populasi elang gimana? Populasi elang akan menurun. Sekarang Bu Guru punya diagram jaring-jaring makanan. Diagram di sini Bu Guru akan bagikan gambar. Kalian maju satu-satu menempelkan jaring-jaring makanan di depan. Sekarang coba kalau kata ini Bu Guru hilangkan, Bu Guru berantas, berarti yang terjadi apa? Populasi belalang meningkat. Kemudian
dengan garis. Lalu kalian tempelkan gambar itu pada kolom berikut. Paham? Yuk. Iya. Yuk, langsung ya. Sudah selesai? Sudah. Sekarang waktunya kita presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, dimakan ulat. Ulat dimakan Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Coba sekarang tepuk anak hebat untuk kelompok 3. Tepuk anak hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Bagus. Sekarang bagaimana tanggapan kalian untuk kelompok 1? Bagus. Gambarnya bagaimana? Rapi. Gambarnya sudah runtut? Sudah. Bagus. Nah, coba jari-jari makanan itu apa? Kumpulan dari ekosistem makanan dalam suatu ekosistem. Apabila ada satu komponen yang tidak ada, maka akan mempengaruhi kelompok lain. Nah, di sini Bu Guru sudah nilai dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah Bu Guru nilai, sudah Bu Guru total. Ternyata ada satu kelompok yang nilainya paling tinggi. Kira-kira kelompok 1, 2, atau 3? 1. Iya, betul. Kelompok 1. Nah, di sini Bu Guru kasih apa namanya? Gantungan kunci untuk kelompok 1. Satu-satu ya, ya. Sudah ya. Untuk menguji pemahaman kalian terhadap pembelajaran kita hari ini, Bu Guru akan bagikan soal evaluasi. Kalian kerjakan secara mandiri, tidak boleh tengok kanan kiri, dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai? Sekarang kumpulkan berkelompok masing-masing. Sudah ya. Bu Guru koreksi dulu hasil jawaban kalian. Kalian tunggu sebentar dulu di meja di kursi kalian masing-masing. Bu Guru koreksi dulu. Nah, setelah Bu Guru koreksi, Bu Guru sudah koreksi semuanya. Ternyata jawaban kalian itu sudah hampir benar semuanya. Jadi kalian sudah paham materi pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya, yuk sekarang kita rangkum bareng-bareng, kita simpulkan bareng-bareng pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Kata tanya. Kata tanya itu apa? Iya, kata yang digunakan untuk membuat kata tanya. Tadi Bu Guru sudah membuat akronim yaitu adit, simba. Apa saja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang apa untuk menanyakan apa? Benda. Kemudian di mana untuk menanyakan apa? Setelah kata tanya, kemudian kita juga belajar tentang pengaruh dan akibat. Apabila salah satu ekosistem itu tidak ada, maka akan mempengaruhi komponen yang lain. Selanjutnya, coba apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kata tanya. Apa lagi? Kalimat tanya. Apa lagi? Rantai makanan. Dan yang terakhir kita belajar tentang jaring-jaring makanan. Kemudian Bu Guru tanya, apa saja kegiatan yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Nonton video. Apa lagi? Apa lagi? Mendapatkan hadiah. Bisa. Apa lagi? Menempel kegiatan. Nah, Bu Guru tanya lagi, apakah suara Bu Guru terdengar jelas saat menjelaskan tadi? Alhamdulillah. Untuk pembelajaran selanjutnya, pembelajaran besok, kita akan mempelajari tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, jangan lupa kalian untuk selalu belajar di rumah dan jangan lupa untuk mengulangi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini.